Tuhan, saudara dikasihiku, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam program satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kami buka hati kami, penuhilah dengan Roh-Mu yang kudus, berikanlah penerangan ya Tuhan. Berkatilah setiap pendengar ya Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jikalau ada yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Jikalau ada yang lemah, kuatkanlah ya Tuhan. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang sedih dan berduka. Berikanlah sukacita dan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini judulnya adalah Musa, Iman dan Penyangkalan Diri. Firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 27 yang berbunyi demikian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian firman Tuhan. Musa menjadi pribadi yang unik karena dilahirkan di Mesir, di tengah perbudakan bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Raja Firaun ingin menghambat jumlah orang Ibrani dengan membunuh semua bayi-bayi yang lahir di Mesir. Dan ayah dan ibunya menyelamatkan Musa dengan menghanyutkan Musa di sungai Nil karena iman mereka. Dan akhirnya seorang putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya dan mendidik Musa di istana menjadi seorang yang terpelajar, menjadi seorang yang terdidik, menjadi seorang pangeran. Tentunya keadaan itu membuat Musa bisa menikmati segala kesenangan-kesenangan yang dia inginkan sebagai seorang yang bebas, sebagai seorang yang merdeka, sebagai seorang pangeran di istana Firaun. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa dia menolak disebut anak putri Firaun setelah menjadi dewasa. Dengan kata lain, dia menyangkali dirinya. Dia menolak dirinya menjadi seorang anak putri Firaun. Dia lebih memilih untuk mengikut Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa memilih sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya. Musa dipanggil Tuhan ketika dia melarikan diri dari Mesir dan tinggal di Midian, dan dia berjumpa dengan Tuhan, di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam bentuk sema api. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan bahwa Musa diutus Tuhan untuk kembali ke Mesir, untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Musa, karena dia harus meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah memanggil dan memilih dia untuk memimpin mereka, untuk keluar dari Mesir, untuk keluar dari perbudakan. Dan juga Musa harus menghadap Raja Firaun yang tentunya menginginkan budak-budak itu tetap ada di sana. Tetapi Musa berangkat dengan imannya. Dia menyangkali semua keadaan dirinya yang dulu. Dia melangkah dengan iman, dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia bertahan, dikatakan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasih Tuhan, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Musa memilih untuk beriman dengan menyangkali dirinya, dengan memilih untuk mentaati firman Tuhan, mengikuti janji Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjanjikan tanah perjanjian sebagaimana Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Musa melakukannya karena imannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Yesus berkata, kalau engkau hendak mengikut aku,
engkau harus memikul salibmu dan menyangkal dirimu dan kemudian mengikut aku. Iman kita kepada Yesus harus disertai dengan penyangkalan diri. Percayalah, Tuhan Yesus yang berkata, aku pergi ke situ, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengimani janji Tuhan, mengimani firman Tuhan, bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Yesus telah membawa kita keluar dari dosa, keluar daripada segala kesenangan dosa. Sama seperti Musa membawa orang Israel meninggalkan kesenangan dosa di Mesir. Demikianlah Yesus membawa kita keluar dari kesenangan dosa kita dengan menyangkali semua di masa lalu kita. Kita percaya, kita setia ikut Dia, dan kita yakin bahwa suatu waktu kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.